Waalaikumsalam. Alhamdulillah muqaddiril aqdar wa muhawwilil ahwal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala imami ahlil kamal habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala jami'il ashabi wal al wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal ma'al, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama berada di dalam satu majelis yang mubarak. Salawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih melanjutkan sejarah hidup Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Harapannya dengan kita mendengarkan biografi beliau termotivasi untuk bisa tasyabbuh, menyerupai beliau atau meniru beliau, walaupun tidak mungkin bisa sempurna karena berat. Niru masih titik-titik, alhamdulillah. Karena disebutkan dalam sebuah syair, illam takunu mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu gak bisa sama persis seperti mereka, serupailah mereka. Karena menyerupai orang-orang yang mulia, al-kiram falahu adalah keberuntungan. Kalau yang kita tiru ketika kita hidup di dunia ini orang yang mulia, insya Allah kita ikut mulia. Di akhirat teng mahsyar insya Allah juga dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Man tasyabbaha biqaumin husyira ma'ahum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka besok di mahsyar akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Lek kepingin kempal kali tiang soleh tengah akhirat, ya niru wong soleh. Gak ono ceritane kepingin kumpul wong soleh tapi sing ditiru wong ahli maksiat, sing ditiru wong fasik, sing ditiru wong Yahudi, wong Nasoro, terus besok di akhirat pingin kumpul sama orang soleh. Ingin kumpul kali para aulia, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itu namanya mimpi. Itu namanya berhayal. Oleh karena itu biografinya orang-orang soleh ini sering-sering kita dengar, kita baca. Tujuannya itu termotivasi, sehingga kita punya semangat untuk al-iqtida'u bihim, niru mereka, tasyabbuh dengan mereka.
Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar menghabiskan waktunya untuk berdakwah, dan metode dakwah beliau benar-benar mengikuti metode dakwanya Nabi Muhammad SAW. Namun kunci kesemuanya kemarin disampaikan adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas dalam penyampaian itu yang akan berpengaruh kepada umat. Sehingga beliau juga sangat menekankan, sangat mendoktrin khususnya kepada para santrinya, murid-murid beliau, agar mereka di dalam berdakwah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Beliau sering memperingatkan, ngilingaken teng para santrine minal ujbi, daripada sifat ujub, bangga diri, bil amal, dengan amal, wa ta'ali ala ahadim minal muslimin, dan merasa lebih unggul dari salah satu saja kaum muslimin. Kenapa kok seperti itu? Karena bukan tidak mungkin keadaannya orang yang memberikan nasihat, halul wa'id, keadaan orang yang memberikan mau'idhah, bukan tidak mungkin keadaannya berbalik dengan orang ahli maksiat yang dia beri mau'idhah. Karena semuanya yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak mungkin orang yang baik itu dalam sekejap berubah menjadi orang yang bergelimang dalam maksiat, dalam dosa. Tiang sing ahli maksiat bukan tidak mungkin dalam sekejap dikasih hidayah sama Allah, tobat dari maksiatnya, jadi orang yang baik, jadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang sering beliau ambil dalil, Habib Muhammad ini sering menyampaikan dalil ketika mendoktrin murid-muridnya jangan sampai ujub, jangan sampai bangga diri. Di antaranya beliau sering menceritakan halu iblis la'anahullah, keadaannya iblis yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu ribuan tahun ibadah kepada Allah, dalam surga tempatnya. Ribuan tahun ibadah kepada Allah, tapi karena bangga dengan amalnya, merasa lebih baik dari Nabi Adam, ana khairum minhu, bangga diri, ujub, maka akhirnya iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari rahmatnya Allah beserta semua keturunan iblis. Tempatnya nanti di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, la yakunur rajulu min ahlil ilmi hatta la yahsuda man fawqahu wa la yahqira man dunahu wa la yabtaghi bihi thamanan. Dawuhnya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, tidaklah seseorang itu dikatakan min ahlil ilmi, orang yang berilmu, masih alim, masih ilmunya luas bagaikan lautan, tidak bisa dikatakan orang yang berilmu walaupun seperti itu, kecuali kalau dia hatinya bersih, ikhlas, tidak ada tujuan lain dengan ilmu yang dimiliki kecuali untuk menegakkan agama Allah, mencari ridha Allah, mencari pangkat di sisi Allah.
Ya napa atine bersih niku tidak hasud kepada yang lebih alim. Lek ana sing luwih alim mboten hasud para hadirin. Mboten pegel, mboten mangkel. Lek ana sing pondoke luwih gedhe, santrine luwih akeh, jamaah pengajiane luwih rame nggih mboten mangkel, mboten pegel. Atine bersih. Niku nomor setunggal. Nomor dua, tidak meremehkan yang dibawanya dia. Menyepelekan orang lain, karena menyepelekan orang lain itu cirinya orang sombong. Cirine wong sombong niku diantarane teng dawuhe Kanjeng Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir sombong niku batarul haq, raddul haq, menolak yang hak. Menolak yang hak niku nggih jelas keliru, misalnya nggih dinasehati ngeyel, ngotot, gak trimo, dielingno dengan baik-baik, diingatkan dengan baik-baik, gak trimo, ngamuk, maka itu cirinya orang sombong, menolak yang hak. Jadi nak gelem diwara keliru, masih keliru jelas nak gelem diwara keliru, ndak iso nrimo nasihat. Padahal kalau kita lihat bagaimana Al-Habib Ali Habsyi yang tidak diragukan ilmunya, yang maulidnya tadi kita baca, dalam qasidahnya beliau menyatakan apa? Man nasahni fa inni lin nusuh qabil. Siapa yang mau nasihati aku, saya siap menerima nasihatnya. Habib Ali Habsyi lho nih. Sopo sing kate nasihati monggo, saya siap menerima nasihatnya. Masih arek cilik sing nasihati, masih wong awam sing nasihati, diterima. Karena hatinya bersih. Tidak merasa hebat dengan ilmunya, tidak. Nomor kali ciri ini wong sombong niku ghamtun nas. Ai tahqirun nas, ngeremehkan orang lain. Makanya wong masih alim lek hasud, ana wong luwih alim hasud, tidak bisa dikatakan alim. Orang alim itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul dikatakan alim, disebut ya, dikasih titel ulama itu yang takut kepada Allah. Lek hasud niku berarti lah mboten wedi Gusti Allah kan. Ngelampahi perbuatan sing mboten sahih, berarti ngelanggar aturannya Gusti Allah. Hasud itu dilarang. Kedua, menyepelekan orang lain, ngeremehno, ngenyek. Ketika ada orang yang mungkin ilmunya kurang itu terus dientengno. Naudzubillah min dzalik. Jadi walaupun orang berilmu, kalau ada dua sifat tadi, hasud dengan yang lebih alim, atau sing luwih kata santri ini luwih rame pengajiane misalnya, luwih gede pondoke. Nomor dua apa? Ngeremehkan kepada yang dibawanya dia, sing boten sepiro alim ning sore diremehno. Nomor tiga, cirinya orang yang betul-betul bisa disebut ahlul ilm wala yabtaghi bihi samanan, tidak menginginkan imbalan ya dengan ilmunya dia yang dia sampaikan. Nggih, lek dikei yo alhamdulillah, gak dikei yo alhamdulillah. Ya, duduk lek gak dikei merengut metotok, gak gelem meneh teko misale. Napa mali pasang tarif nggih. Ono tarif, ono manajeri kan kata adik tarif misalnya. Ya. Yang penting intinya itu semuanya berkaitan dengan hati ya. Hati ini niku mboten kepingin ndolek iku. Lek ono sing ngeki rezekine alhamdulillah. Intinya seperti itu. Jadi aja dianggap lek ono sing nrimo niku berarti gak ikhlas. Gak tahu kita ikhlas itu tempatnya di mana? Dalam hati. Kadang-kadang sing ndak nrimo niku ya ndak ikhlas. Napa gak nrimone kepengin dilem, waduh rek ustaz tidak gelem duit. Masyaallah zuhud. Ya itu sama-sama berarti hatinya enggak beres, ada
ada penyakit. Jadi intinya Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini sangat mendoktrin santri-santrinya untuk tidak bangga diri, tidak ujub, tidak merasa lebih baik daripada mereka yang mendengar nasihatnya atau mereka yang menjadi santrinya, ya, murid-murid daripada tullabihi tadi itu, sehingga didoktrin agar berdakwahnya itu betul-betul lillahi ta'ala. Seperti itu beliau selalu mendoktrin santri-santrinya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua al-ikhlas fi jami'i harakatina wa sakanatina. Semua gerak-gerik kita, diam kita, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, Allah bersihkan hati kita daripada al-kibru wal ujbu. Kibir, ujub, mudah-mudahan semuanya bersih dari dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.